Assalamualaikum teman-teman semua, kembali bersama Master Simple. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Kita berdoa bersama semoga pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas seperti semula. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini Master akan membahas tuntas tentang TIU SKD kemampuan numerik, khusus bab deret angka. Sebelum Master membahas lebih lanjut tentang soal-soal yang berkaitan dengan deret angka, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like video ini, dan share ke teman-teman kalian. Nah, pada kesempatan kali ini, Master akan memberikan rekomendasi tentang platform untuk belajar selain teman-teman belajar dari channel YouTube ini. Salah satunya adalah platform belajar Sobat CPNS. Teman-teman bisa menguji kemampuan mengerjakan soal-soal SKD CPNS dengan sistem CAT yang sama dengan tes SKD sesungguhnya. Selain itu, di sini teman-teman akan mendapatkan 30 paket latihan soal, ribuan soal tryout SKD Premium, tryout akbar dan ranking nasional, dan tentunya materi dan pembahasan soal yang sangat lengkap. Dan yang paling penting adalah dengan harga yang sangat murah, hanya dengan Rp65.000, teman-teman bisa mendapatkan semua fasilitas yang tadi disebutkan untuk kesuksesan tes SKD CPNS nanti. Tunggu apa lagi? Bagi teman-teman yang berminat, silahkan langsung klik link di deskripsi. Master juga menyertakan link platform lain untuk belajar persiapan SKD CPNS yang insya Allah akan bermanfaat untuk teman-teman semua. Silakan teman-teman pilih yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang apa itu TIU. TIU adalah tes intelijensia umum, merupakan salah satu tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan teman-teman dalam mengimplementasikan. Yang pertama adalah kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kemampuan numerik khusus di deret angka. Nah, teman-teman yang perlu diketahui, soal TIU terdiri dari 35 soal. Ini sesuai dengan Permenpan terbaru nomor 27 tahun 2021, dan teman-teman harus lolos passing grade atau benar minimal 16 soal, atau teman-teman mendapatkan nilai 80. Tentunya, teman-teman harus bisa mengatur strategi bagaimana cara mendapatkan nilai 80 atau benar 16 soal dari total 35 soal TIU. Nah, tentunya dengan belajar soal-soal yang sesuai dengan kisi-kisi yang telah ditetapkan. Kita langsung ke soal yang pertama. Nah, kali ini ada sebuah deret angka 5, 8, 14, 26, dan 50. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, pertama teman-teman coba lakukan pendekatan sederhana menggunakan pola penjumlahan atau pengurangan. Jika belum berhasil, teman-teman gunakan pola perkalian, pembagian, atau campuran antara penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita coba pola penjumlahan atau pengurangan terlebih dahulu. Kita coba urutkan 5 ke 8. 5 ke 8 berarti ditambah 3. Kemudian dari 8 ke 14 itu adalah, betul teman-teman, ditambah 6. Nah, kemudian kita coba teruskan terlebih dahulu. Di sini kemudian ditambah dengan dari 14 ke 26 ditambah dengan 12. Kemudian dari 26 ke 50 ini ditambah dengan 24. Nah, kalau kita perhatikan sekilas, pola ini adalah pola yang berulang. Nah, dari mana kita tahunya? Kita perhatikan dari 3 ke 6 ini dikali dengan 2, dari 6 ke 12 ini dikali dengan 2, kemudian dari 12 ke 24 ini juga dikali dengan 2. Artinya, pola yang kita prediksi ini adalah pola yang sudah tepat karena mengalami perulangan yang sesuai. Nah, kemudian jika kita ingin menentukan angka setelah 50, berarti 50 ini harus kita tambah dengan angka yang dikali antara 24 dengan 2, yaitu ditambah dengan angka 48.
Artinya di sini 50 ditambah 48 adalah 98. Nah, maka jawaban soal nomor 1 ini adalah D, teman-teman. Cukup mudah ya. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Perhatikan deret angka berikut. Di sini ada angka 4, kemudian 7, kemudian 14, kemudian ada 17, titik-titik, 37, 74, dan 77. Kalau kita gunakan pola seperti tadi, kita coba dengan pola penjumlahan atau pengurangan terlebih dahulu. Jika polanya tidak berulang, maka kita gunakan pola bentuk yang lain. Dari 4 ke 7 ini harusnya ditambah dengan 3, kemudian 7 ke 4 ditambah dengan 7, ditambah 3, kemudian ditambah 7, kemudian dari 14 ke 17 ini ditambah 3. Dari 17 ke angka berikutnya kita coba tambahkan dengan 7. Kalau kita tambahkan dengan 7, ini hasilnya adalah 24. Permasalahannya di pilihan jawaban tidak ada. Maka pola tambah 3, tambah 7, kemudian tambah 3 lagi, tambah 7 lagi, itu tidak berlaku. Kenapa? Karena pola ini tidak berulang di tahap berikutnya. Kalau ini kita teruskan, maka 24 tambah 3, hasilnya adalah 27. Padahal di soal di sini adalah 37. Maka kita tidak bisa menggunakan pola yang ini. Nah, kita coba dengan cara yang lain. Nah, kira-kira teman-teman udah tahu polanya seperti apa? Ya. Kalau kita perhatikan, di sini ada angka 4, di sini ada 14, di sini ada 7, ini ada 17. Nah, dari sini kita bisa mencoba pola dengan lompat satu angka. Dari 4 ke 14, ini ditambah dengan 10. Dari 7 ke 17, ini juga ditambah dengan 10. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari 14, ini kemudian ke arah sini, ini ditambah dengan berapa? Kita belum tahu. Tapi kita perhatikan pola angka yang lain. Dari 17 ke 37 ini ditambah dengan 20. Kemudian dari 37 ke angka berikutnya ini ditambah dengan 40. Ini artinya ini polanya dikali 2, ini juga dikali 2. Nah, maka pola pada angka 4, 14 itu juga sama. Ini berarti ditambah dengan 20. Ditambah dengan 20, 14 ditambah dengan 20 adalah 34. Kita coba lanjutkan dari 34, kemudian ditambah dengan 40. Hasilnya adalah 74. Betul. Jadi pola ini sudah sesuai dan berulang. Artinya, jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah B, teman-teman. 34. Cukup mudah ya? Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Di soal ketiga ini ada angka 3, 9, 13, 8, 24, 28, dan 23. Nah, kira-kira polanya apa, teman-teman? Baik, kita coba dengan cara manual, yaitu penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu. 3 ke 9. 3 ke 9 adalah 6. Kita coba. Kemudian 9 ke 13 ini ditambah dengan 4. 13 ke 8 ini dikurang dengan 5. 8 ke 24 ini ditambah dengan 16. Nah, dari sini polanya sudah tidak berulang. Artinya polanya terlalu acak sehingga kita harus mencoba pola yang lain. Nah, kalau kita perhatikan dari angka 3 ke 9 ini adalah teman-teman kali dengan 3. Dari 9 ke 13 teman-teman bisa ditambah dengan 4. Dari 13 ke 8 ini dikurang dengan 5. Kemudian kita perhatikan apakah berulang. 8 ke 24 dikali dengan 3. Ini sudah perulangan pola yang pertama ya. Jadi di sini kita tinggal melanjutkan ditambah dengan 4 dikurang dengan 5. Artinya pola berikutnya adalah pola dikali dengan 3. 23 dikali dengan 3 adalah 69. Jawaban soal nomor 3 ini adalah E, teman-teman. Kita lanjut ke soal keempat. Perhatikan soal deret angka berikut. Nah, kalau kita perhatikan di soal keempat ini, teman-teman bisa memperhatikan pola
bagian depan dan pola di bagian belakang. Kalau kita perhatikan pola bagian belakang, ini kita sudah bisa mendapatkan gambaran bahwa polanya di sini 22 ke 88. Kalau ditambah dengan 66 terlalu besar, berarti di sini polanya harusnya ini dikali dengan 4. Jadi 88 ke 44 ini dibagi dengan 2. Maka di sini ada pola kombinasi antara pembagian perkalian. Bisa jadi nanti ada penjumlahan atau pengurangan. Mari kita coba di soal nomor 4 ini. Dari 4 ke 2, maka ini kita coba dengan pola pembagian terlebih dahulu. Dibagi dengan 2. Kemudian dari 2 ke 8, ini bisa perkalian atau bisa juga dengan penjumlahan. Kita coba penjumlahan. Ditambah dengan 6. Kemudian dari 8 ke 32. Ini adalah perkalian dikali dengan 4. Oke, di sini kita sudah bisa menemukan 8 kali 4 32. Kemudian apakah polanya berulang? Dari 32 di angka berikutnya itu adalah dibagi dengan 2. Ini adalah 16. Oke, apakah setelah 16 ini polanya akan berulang? Dibagi 2 kemudian ditambah 6. 16 tambah 6 adalah 22. Nah, ini udah sesuai. Maka pola untuk soal ini adalah dibagi 2, ditambah 6, dan dikali dengan 4. Maka jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah B, teman-teman. Kita lanjut ke soal kelima. Nah, di soal kelima ini ada angka di depan dan di belakang. Nah, teman-teman bisa mencoba pola yang ada pada soal ini. Baik, mari kita bahas bersama. Di sini ada angka 4, kemudian 5, ada 2, kemudian ada 10. Kemudian ada angka yang ditanyakan, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, dengan cara seperti soal sebelumnya, perhatikan bagian depan dan bagian belakang. Kita perhatikan di sini angka bagian belakang, kita bisa mendapatkan gambaran dari pola yang ada di soal kelima ini. Dari angka 8 ke 48, kalau kita perhatikan, di sini gapnya cukup jauh, sehingga kita bisa tuliskan di sini, ini mungkin polanya dikali dengan 6. Dari 48 ke 51, di sini polanya adalah betul ditambah dengan 3. Kemudian dari 51 ke 46. 51 ke 46 ini polanya adalah dikurang dengan 5. Kita lanjutkan dari 46 ke 322. Ini dikali dengan 7. Nah, teman-teman di sini polanya kali 6 tambah 3 dikurang 5 dikali 7. Nah, mari kita perhatikan pola yang ada di bagian depan. Dari angka 4 ke 5, ini adalah ditambah dengan 1. Kemudian dari 5 ke 2, ini dikurang dengan 3. Dari 2 ke 10, ini dikali dengan 5. Kalau kita perhatikan, di sini ada 1, ada angka 3, dan ada angka 5. Di sini ada bilangan ganjil yang berurutan. Kemudian kita perhatikan, di angka berikutnya. Di angka berikutnya, kalau kita tambah dengan 1, itu hasilnya 11. Di pilihan jawaban tidak ada. Maka di sini kita coba tambah dengan angka 2. Nah, kenapa ditambah dengan angka 2? Ini hasilnya adalah 12. Kita coba terlebih dahulu ya. Dari 12 ke 8 ini dikurang dengan 4. Kemudian dari 12 ke 8 dikurang dengan 4. Kemudian dari 8 ke 48 dikali dengan 6. Nah, kalau kita perhatikan di sini, pola bagian pertama ini adalah pola bilangan ganjil. Ditambah 1 dikurang 3 dikali 5. Kemudian pola bagian kedua, kalau kita perhatikan di sini, ditambah 2 dikurang 4 dikali 6. Ini juga bilangan genap yang berurutan. Nah, di pola berikutnya di sini adalah bergantian kembali dengan bilangan ganjil. Tapi di sini mulainya dari angka 3. Ditambah 3 dikurang 5 dikali 7. Maka karena pola ini sudah berulang, maka pola ini adalah pola yang benar. Dan jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah betul sekali teman-teman, 12. Kita lanjut ke soal ke-6 atau soal terakhir di materi deret angka kali ini. Di sini ada angka 2, kemudian 9, 1, 5, 12.
4, 8, 15, 7, 11. Nah, kalau kita gunakan pola yang berurutan dari 2 ke 9 itu ditambah dengan 7. Kemudian dari 9 ke 1 dikurang dengan 8. Dari 1 ke 5 ditambah dengan 4. Ini polanya cukup acak. Jadi kita coba pilih pola yang lompat. Karena di sini kalau perkalian dan pembagian juga kurang pas. Kita coba lompat dari angka 1 ke angka yang lain. Dari 2 ke angka 1, kemudian ke angka 12, ini juga polanya kurang tepat karena tidak berulang dengan baik. Kita coba lompat 2 angka. Kalau kita lompat 2 angka, dari 2 ke 5 tambah dengan 3, kemudian dari 5 ke 8 ini ditambah dengan 3 juga, dari 8 ke 11 ini juga ditambah dengan 3. Oke, ini polanya sudah terbentuk. Kita sesuaikan pola angka berikutnya. Di sini ada angka 9. 9 kemudian ke 12. Ini ditambah dengan 3. Dari 12 ke 15. Ini tambah 3. Dari 15 ke angka berikutnya, 11 ini ditambah dengan 3, itu adalah 18. Nah, kemudian angka 1 di sini, angka 1 ke angka 4 di sini ditambah dengan 3. Angka 4 ke angka 7 ini juga sama ditambah dengan 3. Angka 7 lompat 2 angka lagi di sini, ini harusnya ditambah dengan 3. Artinya di sini 10. Nah, berarti kita sudah menemukan jawaban dari soal nomor 6 ini. Jawabannya adalah 18 dan 10, yaitu pilihan yang A. Bisa dipahami ya teman-teman? Nah, demikian pembahasan pada materi deret angka TUSKD kali ini. Nah, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk teman-teman dalam mempersiapkan tes SKD nanti. Jangan lupa selalu mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, kemudian like video ini, dan share ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum. Bye.